Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel saya Reparasi Ngobrol ya. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini saya akan mencoba untuk berbagi tutorial ya, atau berbagi pengalaman tentang bagaimana cara mengecek kondisi speaker ya, ke speaker bekas yang masih bagus atau tidak ya. Ini berlaku untuk teman-teman yang ingin membeli atau terbiasa, bukan terbiasa ya, atau yang hobi ya membeli speaker bekas seperti itu ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan jika teman-teman hobi ada yang ingin membeli speaker bekas ya, bagaimana sih cara mengeceknya secara mendetail. Bagi yang udah pernah membeli speaker bekas atau yang belum pernah membeli speaker bekas, begini cara mengecek secara keseluruhannya ya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Namun sebelum kita seperti biasa, sebelum saya jelaskan secara detail satu persatunya, tidak lupa saya ingatkan terlebih dahulu, selalu saya ingatkan untuk tekan tombol like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis dan juga membantu saya untuk semakin bersemangat tentunya untuk membuat video-video yang bermanfaat kepada teman-teman semua ya, yang sehobi. Tentunya yang tidak sehobi ya bisa untuk dijadikan referensi ya, atau sekedar bahan cerita kepada teman-temannya ya, bagi yang ingin membeli speaker bekas atau mengecek speakernya yang sudah lama. Seperti itu ya teman-teman. Oke, baik, langsung saja. Setelah Anda tekan tombol like dan subscribe, akan saya jelaskan satu persatu ya teman-teman. Yang pertama tentunya yang harus kita cek kondisinya itu adalah fisiknya dulu ya teman-teman. Secara fisiknya yaitu rangkanya ya tentunya ya. Ini saya sudah ada contoh. Ini adalah speaker ya 15 watt ya mereknya. Tentunya kita bisa cek dulu ya teman-teman, kondisi dari pada rangkanya ini ya, apakah rangkanya ini catnya masih bagus, belum dicat ulang dan belum ada yang karatan. Ini bisa kita lihat dari rangkanya itu sudah terlihat apakah dia sudah bekas direnovasi atau belum, atau masih rangka aslinya ya, bawaannya ya, seperti itu ya. Yang jelas yang pertama, rangkanya itu harus masih kokoh ya, tidak ada yang keropos seperti itu teman-teman, dan belum pernah diservis atau didempul ulang seperti itu teman-teman. Nah, itu adalah langkah yang pertama, dan untuk langkah yang kedua adalah kita juga bisa cek dari magnetnya ya, menggunakan besi ya. Magnetnya harus masih sangat kuat ya teman-teman. Nah, kalau ada yang bertanya, emang ada magnet yang sudah lemah? Tentunya ada, karena apa? Karena ada juga bengkel khusus yang bisa istilahnya itu mengisi ulang magnetnya itu, atau memperkuat magnetnya kembali, magnet yang sudah lemah seperti itu. Ada, bisa teman-teman cari di pencarian di Google. Sering ada juga di YouTube yang memvideokan bagaimana cara untuk mengecas ulang magnet tersebut. Jadi magnet ini penting juga harus kita cek apakah dia masih menempelnya kuat atau tidak ya, seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa cek di Google kalau magnet yang sudah lemah itu juga bisa dicas ulang ya, atau bisa dikuatkan kembali ya. Jadi magnet ini juga penting ya, dicek apakah dia masih kuat atau tidak ya, seperti itu teman-teman ya. Setelah dicek rangka dan magnetnya, untuk pengecekan yang ketiga itu kita harus cek daunnya ya teman-teman. Daunnya seperti ini, daun ini harus kita cek dulu apakah dia pernah bekas sobek atau tidak. Bisa dicek dari pengeleman-pengelemannya ini
Bisa kita cek apakah ini sudah bekas lem-leman atau masih orinya atau sudah diganti atau sudah pernah renovasi. Kalau renovasi ganti baru sih nggak apa-apa ya, jelas ya. Tapi kalau masih daun orinya itu wajib kita cek apakah dia masih tebal atau tipis ya. Untuk mengecek tebal atau tipisnya yaitu dengan cara kita mengetuknya seperti ini. Nah, jika bunyinya itu seperti prak 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 itu artinya sudah tipis. Kalau yang kaku itu ditekan itu bunyinya duk 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 ya, seperti itu teman. Nah, jika ditekan seperti itu duk 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 itu tandanya masih tebal. Kalau sudah agak prak 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 itu tandanya sudah agak tipis atau sudah mulai lemes ya teman-teman. Dan kebanyakan juga kalau daun yang sudah lemas itu bisa diakali dengan cara disemir ulang atau bisa juga menggunakan pilok ya, dipilok ya teman-teman. Seperti itu. Dipilok tujuannya agar daun yang tipis ini bisa menjadi agak tebal ya teman-teman, tanpa mengganti daun ya. Itu bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Dan cara yang ketiga adalah kita cek kondisi sepulnya ya. Kondisi sepul itu bisa kita lihat, ini tutup sepulnya. Nah, ini adalah sepul yang sudah diganti ulang, itu terlihat ya teman-teman, ini ada bekas lem. Ini artinya sepul ini sudah pernah dibuka atau entah copot, tapi kalau yang speaker saya ini sepulnya sudah pernah diganti, jadi terlihat sekali tutup sepulnya pernah dilepas seperti itu ya teman-teman. Pernah dilepas dan pernah diganti. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, dan selanjutnya cara yang berikutnya adalah ini yang paling penting, cara cek jika sudah pernah diganti sepul, cara cek pemasangan sepulnya atau apakah sudah sesuai, pemasangan sepulnya bagus atau tidak. Nah, ini yang sangat penting sekali ya teman. Ini yang sangat penting sekali, cek kondisi sepulnya jika sudah pernah diganti, itu pemasangannya tepas atau tidaknya. Ini cara mengeceknya begini ya teman-teman. Ini yang sangat penting sekali. Nah, sebelum saya jelaskan cek kondisi sepul tanpa harus dibuka tutupnya ini, sekali lagi saya ingatkan untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya teman-teman. Nah, seperti itu, udah lepas saya ingatkan ya, cara cek kondisi sepulnya tanpa harus dibongkar. Ini kalau dibongkar ya, kalau misalnya ingin beli speaker bekas itu pasti nggak boleh ya sama pemiliknya ya. Cara ngeceknya itu kita tinggal tekan-tekan saja seperti ini. Nah, fungsinya untuk apa? Kita tekan seperti ini dari pinggir seperti ini keliling. Ini fungsinya adalah untuk mengetahui sepulnya apakah gasruk atau tidak. Gasruk ya, itu artinya bergesek dari dudukannya. Nah, seperti ini nanti kita bisa merasakan ada gesekan. Kalau sepulnya itu gasruk atau gesrek ya, itu bisa terdengar suara serak 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 seperti itu, kayak ada yang sesuatu yang bergesek ya, seperti itu teman-teman semua. Nah, ini sangat penting sekali itu ya untuk cek kondisi sepulnya apakah gasruk atau tidak. Nah, untuk masalah sepul gasruk ya, yang disebut sepul gasruk atau sepul menggesek itu apa sih namanya, plus minusnya atau apa sih kekurangannya dari sepul gesrek itu? Kalau sepul yang menggesek atau gasruk itu biasanya nanti kalau digeber itu suaranya akan agak sember, terus bassnya juga menjadi sember, tidak bisa pulen ya, apalagi jernih itu tidak bisa ya, seperti itu. Jadi ini sangat penting sekali. Sebenarnya pengaruh sepul gasruk atau gesek itu meskipun sangat sedikit sekali, itu pengaruhnya sangat besar sekali ketika digeber ya, terutama untuk bass dan suara icis-icis atau suara treble ya. Kalau suara treble itu nantinya ketika Anda memutar lagu yang treble-nya tinggi, itu icis-icisnya akan sangat tidak keluar atau hanya akan seperti apa ya, suara cuma crak 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 seperti itu. Jadi tidak bisa seperti Twitter ya, treble-nya tidak bisa keluar seperti di suara Twitter bening, itu tidak bisa ya. Memang tidak bisa seperti di Twitter, tapi harusnya suaranya itu bisa terdengar jernih. Tapi kalau sepertinya gasruk itu
nanti biasanya itu suaranya akan hanya keluar crak 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 crak, itu tidak enak sekali. Nanti bisa terlihat kalau teman-teman coba menggunakan lagu yang bernada treble tinggi ya. Jadi untuk cara mengecek virtunya itu termasuk juga adalah dengan dicoba menggunakan lagu yang bassnya tinggi dan treble-nya tinggi, lalu agak digeber, nanti akan terlihat sekali bassnya yang sember dan juga treble-nya yang cuman cerak-cerak-cerak seperti itu, tidak enak sekali ya. Seperti itu, dan itu ini sangat penting sekali ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi harus benar-benar teliti jika ingin membeli speaker bekas, atau teman-teman yang punya speaker bekas dan suaranya kok gak enak, kurang gini kurang itu, bisa jadi itu ada yang bermasalah waktu kalau sudah disepul ulang ya, seperti itu. Tapi kalau belum pernah disepul ulang itu kemungkinan kalau sudah gak enak ya itu sepulnya aus juga bisa jadi. Terus yang kedua adalah daunnya sudah tipis juga bisa jadi ya teman-teman, seperti itu. Jadi pemasangan sepul yang kurang tepat atau kurang pas itu juga sangat berpengaruh sekali, dan juga sepul yang sudah mungkin sudah tua juga suaranya sangat berpengaruh sekali. Dan juga daunnya juga sudah tipis, itu juga sangat berpengaruh sekali, tapi masih bisa diakali ya dengan cara yaitu tadi dengan cara disemir, dicat atau disemprot pakai pilok ya seperti. Tapi kalau sepul yang sudah gasrok itu sangat tidak enak sekali dan susah diakali ya. Bisa diakalinya ya harus dibuka ulang dan dipasang ulang ya, atau kalau tidak ya diganti sekalian, seperti itu ya teman-teman. Nah, itulah tadi beberapa tips. Ini ada tips yang terakhir yang tentang sepul itu yang paling penting sekali ya, karena berpengaruh pada kualitas suara dari speaker yang speaker bekas atau speaker yang sudah lama atau speaker yang sudah pernah ganti 10 sekali, seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin membeli speaker bekas itu harus sangat teliti dan hati-hati sekali dalam mengeceknya ya. Ya terutama ya untuk yang bagian terakhir tadi, yang untuk mengecek 10 gasro itu tadi ya. Bisa ditekan, nanti akan terdengar suara serak-serak. Bisa ditekan seperti ini, pinggir-pinggir begini, tujuannya adalah agar kalau ada gasro sedikit saja itu bisa ketahuan. Nah, dia akan terasa serak-serak gitu. Tapi kalau yang tidak gasro sama sekali, yang pemasangannya pas itu, meskipun ditekan begini sedikit-sedikit ini, tidak akan ada suara yang serak-serak atau menggesek. Tetap bagus, selalu ditekan tengah seperti ini. Nah, seperti itu. Ini kalau yang gasrok parah itu akan terdengar suara serak seperti itu. Tapi kalau cuma sedikit gasroknya, harus hati-hati dengan menekannya seperti ini ya. Nanti akan terlihat pelan-pelan saja sambil digetar-getarkan, itu akan terasa serak-seraknya ya. Pelan-pelan maksudnya nekannya kencang, tapi pelan-pelan gerakannya gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itulah tadi kurang lebih cara mengecek kondisi speaker bekas yang masih bagus atau tidak, layak atau tidak, kalau ingin dibeli juga layak ditawar atau tidak. Nah, ya seperti itu ya teman-teman. Oke ya. Saya rasa cukup, tidak perlu panjang lebar, dan teman-teman pasti paham ya. Itulah tadi bagaimana cara mengecek kondisi speaker dan efek sampingnya, jika ada minusnya ya tadi ya, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan paham ya. Kalau belum paham dan ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar, tapi jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya. Salam satu hobi, reparasi kabel.